Dewa Obat Terkuat, Bab 531. Ahau terkejut dan menatap Liran. Dia bisa dengan jelas melihat ada cahaya kejam di mata Liran. Jakunnya tergelincir, dia ragu-ragu, lalu mengangguk. Ya, hidupku adalah milik kepala keluarga. Sangat bagus. Liran berkata, jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukan keluargamu dengan buruk. Aku akan menjaga mereka atas namamu. Mendengar hal tersebut, Ahau tahu bahwa nyawanya tidak dapat diselamatkan. Dia sedikit takut dan gemetar, tapi dia juga tahu bahwa setelah Liran mengatakan ini, dia tidak punya pilihan. Dibandingkan dengan mereka yang meninggal secara tragis, setidaknya kematian saya sendiri dapat memberi keluarga saya kehidupan yang bebas dari rasa khawatir, dan itu sangat berharga. Ahau bersedia bekerja keras dan mati demi keluarga Li. Ahau berkata dengan sungguh-sungguh. Liran mengangguk, membantu Ahau berdiri, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Dia menepuk bahu Ahau. Keluarga Liku bergantung padamu. Ahau tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi dengan tatapan penuh tekad di matanya. Pada saat itu, Lin Yi berhenti mengambil tindakan, namun perselisihan masih terus berlanjut. Api perang sudah mulai berkobar, jadi dia tidak perlu terus menyalakannya. Sekarang Lin Yi tidak mengambil tindakan, dan Xiao Dao serta yang lainnya juga tidak mengambil tindakan. Namun, ada konflik antara kekuatan besar satu demi satu, dan berita terus berdatangan. Ini adalah taktik cerdas untuk mengasingkan orang. Yang Rong berkata, itu bahkan sedikit di luar dugaannya. Dapat dikatakan bahwa rencana keterasingan ini sama sekali tidak bersifat rahasia, dan bahkan sangat jelas. Dari sudut pandang orang-orang dari keluarga besar di utara, mereka pasti dapat dengan mudah mengetahui bahwa ini hanyalah kedok. Lin Yi meminjam nama keluarga Sun untuk menyerang keluarga Li, dan ada banyak celah. Selama keluarga Li meluangkan waktu untuk menyelidiki dengan jelas, mereka akan tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sun. Namun hasilnya tidak seperti ini. Keluarga Li mengambil tindakan. Selain membalas dendam pada keluarga Sun, mereka bahkan menyerang orang lain. Sejujurnya, Yang Rong sedikit terkejut dan tidak mengerti. Anda hanya tidak memahami keluarga besar di utara ini. Lin Yi berkata, keegoisan dan keserakahan mereka jauh di luar imajinasi Anda, jadi mustahil bagi mereka untuk menerima bahwa keluarganya sendiri akan menderita sementara yang lain tidak. Jadi, mereka hanya ingin memancing di perairan yang bermasalah dan menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan orang lain. Yang Rong agak sulit dipercaya. Ini benar-benar gila, tapi seperti yang dikatakan Lin Yi, orang-orang ini cemburu, egois dan kejam, jadi wajar saja mereka tidak bisa begitu saja melihat keluarganya sendiri menderita. Keluarga dengan nama keluarga besar di utara sangat egois, tapi utara telah stabil selama bertahun-tahun. Yang Rong menggelengkan kepalanya, jarang sekali kita tidak bertengkar satu sama lain. Siapa bilang tidak ada perkelahian? Lin Yi menoleh ke arahnya, hanya saja tidak ada pertarungan terbuka, tapi selalu ada pertarungan rahasia. Jika bukan karena tekanan dari 4 keluarga kaya raya, itu pasti sudah lama terjadi. Bagaimanapun, kota utara dikendalikan oleh 4 keluarga terkaya, terlepas dari keluarga kelas 1 di belakang mereka, atau yang lainnya, tidak peduli betapa rumitnya hubungan antar pribadi. Sumbernya adalah 4 keluarga kaya raya. Kalau begitu, mari kita diam saja untuk saat ini. Yang Rong bertanya, tunggu sebentar. Lin Yi berkata, jika Anda menyembunyikan orang untuk saat ini, saya pikir seseorang akan memanfaatkannya dan memancing di perairan yang bermasalah. Jangan ungkapkan keberadaanmu, dan jangan ungkapkan kartu trufmu. Dia menduga 4 keluarga kaya raya pasti sedang mengincar mereka, dan bahkan mengirim orang untuk menyelidiki guna mencari tahu siapa dalang di belakang mereka. Meskipun 4 keluarga kaya raya tampak harmonis dan berhubungan baik satu sama lain, persaingan rahasia tidak pernah berhenti. Bagaimana mungkin mereka tidak saling curiga? Jika perlu, beritahu saja namaku. Yang Rong kaget dan langsung melaporkan nama Lin Yi. Itu tidak berarti hal itu dipublikasikan. Lin Yi melakukan hal-hal yang menonjol, tetapi tampaknya perlu untuk mengungkapkan namanya secara langsung. Mereka harus mempercayainya. Begitu Lin menambahkan sesuatu, Yang Rong mengerti. Salah dan nyata, benar dan salah, terkadang benar, tetapi orang tidak dapat mempercayainya, dan apa yang salah bahkan dapat dikacaukan dengan kebenaran. Yang Rong tiba-tiba merasa bahwa air di utara sangat dalam, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan air di sepanjang pantai atau bahkan di laut. Orang-orang dan kekuatan di sini menggunakan cara yang sangat berbeda dalam melakukan sesuatu, yang bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami oleh orang-orang seperti mereka, yang belum pernah tinggal di utara. Dia mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia hanya mengingatkan dirinya sendiri bahwa segala sesuatunya telah mencapai titik ini dan skringnya menyala, dan dia harus beradaptasi. Bukan hanya mereka, tapi Lin Yi juga. Menghadapi lawan-lawan tersebut,
setiap langkah yang diambil tanpa kehati-hatian dapat mengakibatkan kegagalan dan kematian. Lin Yi menjelaskan beberapa patah kata, tidak berkata apa-apa lagi, dan pergi lebih dulu. Lingkaran bawah tanah tidak lagi membutuhkannya untuk saat ini. Yang Rong dan yang lainnya memilih untuk tetap diam, menyembunyikan keberadaan mereka, dan membiarkan keluarga dengan nama keluarga besar bertengkar satu sama lain. Yang diinginkan Lin Yi adalah efek ini, dan dia akan menunggu sampai mereka selesai bertarung. Kekacauan di lingkaran bawah tanah utara semakin memburuk, sampai batas tertentu, mustahil bagi 4 keluarga kaya raya untuk berdiam diri. Sebab pada akhirnya yang dirugikan adalah kepentingan bersama keempatnya. Keluarga kelas 1, atau keluarga kelas bawah, yang telah bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin bekerja untuk 4 keluarga kaya raya. Hanya saja mereka belum mengetahuinya, dan kalaupun mereka mengetahuinya, mereka tidak mau mengakuinya. Sebagai orang luar, Lin Yi telah mengetahui semua ini. Dia memasuki kota dengan tenang dan tidak ada yang tahu. Saat ini, Ye Qiansui dan yang lainnya sedang membuat pengaturan darurat dan siap mengambil tindakan. Beberapa waktu telah berlalu sejak Ye Group mengumumkan bahwa mereka akan memasuki pasar utara, namun mereka masih belum mengambil tindakan apapun, yang pasti menimbulkan lebih banyak keraguan dari dunia luar. Tentu saja Ye Qiansui tahu bahwa mungkin ada beberapa orang dengan motif tersembunyi di baliknya, yang dengan sengaja memprovokasi Ye, berharap agar Ye mengambil keputusan sesegera mungkin. Semakin cepat hal seperti ini terjadi, semakin besar kemungkinan terjadinya kesalahan. Di ruang konferensi, semua orang duduk di sana, dan ada papan tulis kecil dengan banyak konten tertulis di atasnya. Anak buah Li Qi semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka, tanpa sedikit pun niat bercanda. Saat ini, pasti ada banyak lawan, atau calon lawan, yang siap. Begitu Ye memasuki pasar utara, mereka akan menyerang kita secara langsung. Jadi, mereka pasti menantikan kita memasuki pasar utara sekarang, tapi terlebih lagi, kita tidak perlu terlalu cemas. Analisis Li Qi sangat teliti. Lalu kapan kita akan memasuki pasar utara? Seseorang bertanya, Anda harus masuk cepat atau lambat, dan kali ini sangat penting. Jika Anda masuk sesuai dengan ide lawan, Anda akan terjerumus ke dalam jebakan dan dijebak oleh orang lain. Kerugiannya pasti tidak sedikit. Li Qi memutar matanya, saya khawatir Anda akan memukul saya jika saya mengatakannya. Bab 532. Katakan padaku. Ye Qiansui tersenyum. Dia tahu bahwa Li Qi, seperti Lin Yi, tidak pernah melakukan sesuatu sesuai rutinitas, dan itu pasti cara yang tidak mereka duga. Sudah pasti keluarga Ye akan memasuki pasar utara, namun kapan harus masuk dan bagaimana cara masuknya mengharuskan mereka berpikir tenang sebelum mengambil keputusan. Semua orang memandang Li Qi, menunggunya menjelaskan metode apa yang akan dia gunakan. Ide saya adalah, iya, untuk saat ini tidak memasuki pasar utara. Li Qi berhenti dan berkata, tidak masuk, bagaimana ini bisa dilakukan? Kata-kata itu sudah diucapkan dan menimbulkan kegemparan. Sekarang kami mengumumkan bahwa kami tidak akan masuk. Tidak boleh main-main, itu akan berdampak besar pada reputasi perusahaan. Jangan khawatir, dengarkan saja apa yang aku katakan. Li Qi berkata, ini hanya masalah waktu sebelum Ye memasuki pasar utara, tapi cepat atau lambat itu tidak ditentukan pada waktunya. Kita membutuhkan peluang. Banyak orang yang menatap kita sekarang, terutama teknologi medis Heiyun. He Feng siap menyerang kita saat Ye memasuki pasar utara. Bagaimana kita bisa membiarkan dia berhasil? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Ye Qiansui bertanya. Terus sebarkan berita ini. Li Qi berkata, kami tidak akan menyia-nyiakan upaya publisitas. Singkatnya, kami mengatakan bahwa Ye akan memasuki pasar utara, tetapi kami tidak akan mengatakan kapan, karena kami sendiri tidak tahu. Mata Ye Qiansui berbinar, lanjutkan. Yips kurang mendapat perhatian sekarang. Yang melihat kami sekarang hanya kompetitor kami. Mata konsumen itu belum terfokus pada kami. Kami harus terus mempromosikannya. Bahkan jika orang-orang dengan motif tersembunyi ingin menggunakan ini untuk memfitnah keluarga Ye, itu juga merupakan propaganda. Ini setara dengan mereka mengiklankan kita. Apakah Anda mengerti maksud saya? Li Qi mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan pikirannya dengan cara yang mudah dimengerti. Apa yang dia pikirkan sebenarnya sangat sederhana. Bagaimanapun, hanya akan ada guntur dan bukan hujan, membuat lawan-lawannya cemas, dan bahkan konsumen pun akan menjadi cemas setelah mengetahuinya. Dan mereka perlu terus mencari peluang dan waktu yang paling tepat untuk memasuki pasar utara, dan tidak boleh dikendalikan oleh orang lain. Pokoknya, mereka tidak akan rugi apa-apa dengan terus mempromosikannya. Mereka hanya terus menjaga popularitas dan memberitahu orang-orang bahwa ada perusahaan seperti milik Ye. Seiring berjalannya waktu, dan intrik lawan yang terang-terangan dan terselubung, gelombang antusiasme Ye hanya akan semakin kuat. Sekalipun negatif,
tidak akan sulit bagi Ye untuk berbalik dan membersihkan namanya. Yang paling kurang dari mereka saat ini adalah popularitas. Semua orang terdiam, mereka tidak menyangka Li Qi akan berpikir seperti ini. Ini memang pendekatan baru, tidak mengikuti rutinitas, dan bahkan dimaksudkan untuk menjadi nakal. Jangan menatapku seperti itu. Melihat semua orang memandangnya, Li Qi merasa sedikit malu. Saudara satu berkata bahwa penting bagi kita untuk mencapai tujuan kita kali ini, dan proses serta metodenya tidak penting. Selama kamu berkulit tebal, pasti tidak akan ada masalah. Lagi pula, itu tidak memalukan, hanya strategi yang berbeda. Li Qi memandang Ye Qiansui. Tuan Ye, bagaimana menurut Anda? Ye Qiansui tidak berkata apa-apa, memikirkan dengan hati-hati tentang kelayakan rencana yang disebutkan Li Qi. Dia harus mengatakan bahwa mereka yang direkrut oleh Lin Yi semuanya adalah orang-orang berbakat. Mereka bisa memikirkan metode ini dan berani mengusulkannya. Karena mereka takut pada akhirnya tidak bisa membalikkan keadaan yang berakibat fatal. Tapi dia hampir lupa bahwa keluarga Ye berbeda. Ada Lin Yi di keluarga Ye. Senjata pembunuh terakhir ini, selama Lin Yi masih ada, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bagaimana menurutmu? Ye Qiansui menoleh untuk melihat yang lain. Saya tidak punya otak Li Qi. Saya percaya padanya dalam hal pengambilan keputusan. Ya, Saudara Yi berkata bahwa Li Qi adalah yang terkuat di antara kita di bidang ini. Percaya saja padanya. Saya tidak bisa menjamin Li Qi, tapi saya percaya penilaian Saudara Yi. Li Qi mendengar ini. Ini adalah pujian yang paling indah di dunia. Diakui oleh Lin Yi setara dengan sebuah izin. Karena kalian semua tidak keberatan, lakukan saja apa yang dikatakan Li Qi. Ye Qiansui berkata, aku serahkan masalah ini padamu, oke. Li Qi mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Tuan Ye, saya tidak akan kalah dalam pertempuran, dan saya tidak akan pernah mempermalukan Anda dan Saudara Yi. Sekarang kita memiliki tindakan pencegahan, ikuti saja pendekatan Li Qi dan biarkan Li Qi bertanggung jawab atas segalanya, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Ye Qiansui tiba-tiba merasa bahwa Lin Yi benar-benar membantunya menghilangkan stres dengan mengembangkan begitu banyak bakat luar biasa. Ia juga mengetahui bahwa jika sebuah perusahaan ingin melangkah lebih jauh dan berkembang lebih besar, dibutuhkan lebih banyak orang untuk melangkah maju, bukan hanya dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas. Semua orang sibuk, tapi Ye Qiansui sedang santai. Dia duduk di sofa, dengan lembut menggoyangkan cangkir teh di tangannya, dan merasa sedikit emosional. Waktu telah berlalu begitu cepat dalam setahun terakhir, dan dia telah mengalami perubahan besar. Bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, dan seluruh keluarga Ye, telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dan semua ini pada akhirnya karena Lin Yi kembali. Aku juga bisa melindungimu, aku pasti bisa. Ye Qiansui berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, di lingkaran bawah tanah di utara, kebencian antar berbagai keluarga menjadi semakin intens, dan konflik menjadi semakin serius. Dari mengambil kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah dan menyerang kekuatan dan industri di lingkaran bawah tanah yang dikendalikan oleh lawan-lawannya, ia telah meningkatkan kemampuannya bahkan hingga tidak menyayangkan industri di lingkaran atas tanah. Hanya dalam beberapa hari, beberapa perusahaan sudah mulai berkelahi, bahkan secara terang-terangan mengancam akan berperang sampai mati. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lin Yi. Dia masih meremehkan betapa orang-orang ini menghargai kepentingan dan harga yang dapat mereka bayar untuk wajah mereka. Begitu mereka curiga satu sama lain, mereka tidak akan curiga begitu saja tanpa mengambil tindakan apapun. Bahkan He Feng diserang beberapa kali tanpa bisa dijelaskan, menyebabkan keuntungan teknologi medis He Yun berfluktuasi beberapa kali lipat. Aku tidak menyinggung perasaan mereka, kan? Kita semua masih berteman. Dia Feng tidak mengerti. Dia bahkan mengetahui bahwa orang di balik layar adalah keluarga Sun dan keluarga Li dua kali. Kedua bajingan ini, saya dengan baik hati meminta mereka untuk bergabung untuk menangani keluarga Ye bersama-sama. Akan lebih baik bagi mereka untuk menangani diri mereka sendiri terlebih dahulu. Dia tahu bahwa industri utama keluarga Li dan keluarga Sun bersaing dengannya, tetapi pada saat yang sama, mereka memiliki suara tertentu di departemen terkait di lingkaran bawah tanah utara. Demi kepentingan mereka sendiri, tentu mereka berharap sebaiknya semua perusahaan kecuali mereka bangkrut, sehingga semua sumber dayanya habis dimakan oleh mereka berdua. Namun mereka juga harus tahu di dalam hati bahwa meskipun keduanya bergabung, ancaman terhadap teknologi medis He Yun tidak akan besar, itu hanya akan menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. He Feng semakin tidak mengerti, bagaimana keluarga Sun dan keluarga Li bisa melakukan kesalahan seperti itu. Mungkinkah kedua keluarga ini ada hubungannya dengan keluarga Ye? Bersambung.